Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Miss Ira dalam pembelajaran PAI. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Praying rule. Up hand and down hand. Pray before we study. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Alhamdulillah, PAI sudah memasuki bab 7 yang berjudul Kisah Keteladanan Para Nabi. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Pasti kalian penasaran kan bagaimana kisahnya? Silahkan simak video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Agama Islam kelas 5. Alhamdulillah kita sudah masuk bab 7 yang berjudul Kisah Keteladanan Para Nabi. Sebelumnya silahkan persiapkan buku PAI dan buka halaman 93. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas, Ilyasa, Daud, dan Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyas, Ilyasa, Daud, dan Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang kelima, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang keenam, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas, Ilyasa, Daud, dan Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, silahkan buka buku halaman 97. Nabi Ilyas alaihissalam. Siapa sih Nabi Ilyas itu? Ilyas bin Yasin adalah seorang nabi yang wajib kita imani. Beliau berasal dari kalangan Bani Israel dan keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas mendapat tugas untuk mendakwahi penduduk Baalbek. Sekarang berada di kota Libanon. Mereka menyembah patung yang disebut Baal. Oleh karena itu, Nabi Ilyas dengan telaten mendakwahi mereka agar kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kesabaran. Nabi Ilyas mengajak kaum Baalbek untuk bertauhid dan hanya menyembah Allah. Tetapi mereka menolak dakwahnya. Namun, beliau tidak pantang menyerah. Nabi Ilyas terus mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap patung yang tidak memberi manfaat. Namun, penduduk Baalbek tetap kukuh dalam pembangkangan dan kekufuran mereka. Kaum Nabi Ilyas membuat makar atau perbuatan dengan maksud tertentu, yaitu untuk membunuh Nabi Ilyas. Beliau menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sebuah gua yang berada di dalam gunung.
burung-burung gagak setiap hari membawakan makanan untuk beliau, sehingga beliau tidak mati kelaparan. Sementara itu, Allah mengancam bahwa mereka akan diazab di dunia dan di akhirat, kecuali kaumnya yang beriman kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Penjelasan tersebut terdapat dalam Quran Surah As-Saffat ayat 127 sampai 128. Sebaliknya, Allah memuji Nabi Ilyas karena kekukuhan dan kesabarannya dalam berdakwah. Kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surah As-Saffat ayat 129 sampai 132. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Siapa sih Nabi Ilyasa itu? Nabi Ilyasa bin Akhtab diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Ilyas wafat dan melanjutkan dakwahnya untuk mengajak ke jalan yang lurus, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, penyimpangan dan kemungkaran di tengah masyarakat terjadi sangat marak. Para raja berkuasa dengan sangat zalim, sehingga banyak para nabi yang dibunuh dan orang-orang beriman diusir. Nabi Ilyasa memberi nasihat dan mengingatkan kaumnya agar bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa. Tetapi mereka tidak menerima dakwahnya. Setelah Nabi Ilyas wafat, Allah menurunkan malapetaka yang terjadi secara terus-menerus kepada Bani Israel sebagai balasan di dunia atas sikap mereka mendustakan para nabi. Keteladanan Nabi Ilyasa dalam hal bekerja sama. Nabi Ilyas dan Ilyasa berasal dari Bani Israel, satu garis keturunan dari Nabi Musa alaihissalam. Berawal dari Nabi Ilyas yang menolong Nabi Ilyasa saat masih kecil dalam keadaan sakit. Sejak itu, Nabi Ilyasa menjadi pengikut Nabi Ilyas dan berjuang meneruskan dakwahnya. Saat Ilyasa masih muda, beliau menemani Nabi Ilyas saat bersembunyi di dalam gua di Gunung Kasiun. Setelah Nabi Ilyas meninggal, Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah sebagai salah satu 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nabi Ilyas mengajarkan agar kita dapat memberikan kebaikan kepada orang lain dalam keadaan membutuhkan. Sedangkan sikap Nabi Ilyasa mengajarkan agar kita dapat bekerja sama dalam melakukan amal-amal soleh. Alhamdulillah, materi kisah keteladanan Nabi sudah kita bahas, yaitu kisah tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Adapun tugasnya, menuliskan kembali kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihissalam secara singkat di buku tulis. Nah, kalian sudah menyimak video yang tadi kan? Semoga kalian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga ilmu yang Miss Ira sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.